Idul Adha tinggal dikit lagi. Kira-kira apa lagi ya persiapannya selain pisau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rinal. Nah, kali ini di episode ini saya akan berbagi sedikit apa aja sih persiapannya nih. Nih dikit lagi kan mau Idul Adha nih. Ya, dikit lagi mau Idul Adha. Kira-kira apa aja sih yang mesti dipersiapkan selain dari pisau, honing, ya. Ya, kayaknya yang dibahas hanya pisau dan honing. Sebenarnya sih ada juga sih yang hal-hal yang kecil yang perlu diperhatikan, tapi ya bisa bikin fatal juga sih kalau nggak dipakai. Apa aja? Ya, kalau misalkan kayak ini udah wajib bawa. Ini udah wajib bawa. Ini untuk maintain. Sekali lagi saya bilang ini adalah primadonanya. Ya, ini adalah primadonanya. Walaupun sekelas apapun pisau Anda, semahal apapun, semurah apapun, kalau tidak ada ini, ya tidak ada artinya juga sebenarnya gitu. Nah, untuk Idul Adha biasanya dibawanya deh honing, serpening, terus sama stroping ya. Banyakan juga orang yang bawa stroping juga ada. Ya, tapi nggak banyak juga. Yang kebanyakan serpening, yang kalau udah tahu serpening, pisau kalau bisa jangan satu karena untuk jaga-jaga di lapangan kalau pisau yang satunya itu terjadi masalah atau kendala dan Anda bisa memakai pisau yang satunya lagi. Dan apabila misalkan Anda memotong kalau cuman satu atau dua sapi atau tiga sapi, ya bawahnya ya paling nggak dua gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 5 atau lebih dari 10, ya minimal Anda bawa 3 gitu ya. Untuk honingnya satu, cukup satu, ya pisaunya bisa 3. Nah, itu sih sebenarnya pendapat saya. Kalau pendapat yang lain gimana? Nah, kalau pendapat aneh, Bang, ya, maaf nih, Bang ya. Aduh, maaf ya. Emang sih banyak nih. Kalau seumpamanya yang mau Idul Adha tuh bawa cuma pisau doang. Gitu, Bang. Jadi Abang mesti jelasin juga gitu. Gimana caranya apa sih barang-barang yang ini, Bang? Gitu. Ya. Hmm, hmm. Tuh, ini dari mana lagi sih? Kok bisa masuk ke sini ente? Siapa yang nyuruh masuk ke sini? Maaf Bang, maaf. Aduh, kita mah bukan netizen ya. Kita bukan netizen. Aneh tuh penggemar berat Abang. Aneh nonton tuh video-video Abang pokoknya semua deh. Aneh nonton Bang, maaf ya Bang. Tadi tadi sama istrinya saya suruh masuk katanya. Saya bilang saya fan Abang gitu ya. Ya, Bang terusin deh, lanjutin Bang, lanjutin ya. Aneh nggak berisik deh, aneh diem, aneh bukan netizen ya. Iya Bang terusin Bang ya, maaf ya, maaf. Aduh. Ya, ya, ya. Tapi jangan berisik ya. Boleh fans ya. Tapi jangan komen dulu ya. Saya lagi ngomong nih ya. Ya. Aduh, ada aja lagi masuk dari mana nih makhluk. Ya. Nah, itu saya sampai lupa tadi dari mana itu. Diem ya. Nah, itu tadi peralatan-peralatan yang kita akan bawa. Nah, salah satunya selain dari pisau sama honing, yang paling kecil, istilahnya paling fatal juga sebenarnya itu adalah sepatu boot ya. Sepatu boot itu yang ada depannya itu ada safety-nya, jadi ada besinya. Nah, itu Bang. Sepatu bot Bang. Kalau menurut aneh sih ya kayak sepatu bot kayak tukang sampah Bang. Kayak tukang sampah. Tapi emang rata-rata Bang, kalau menurut aneh sih bagus juga tuh Bang sarannya Bang. Iya, jadi Abang bisa jelasin juga sama yang lainnya tuh. Iya Bang, bagus tuh. Tapi kalau orang yang awam, cangen tuh sampah Bang. Aduh maaf Bang. Maaf,
Maaf bang ya, maaf ya. Aduh, kan gue bilang lu jangan komentar dulu, nggak kelar-kelar nih urusannya. Ya, diam dulu aja, diam. Ntar baru lu komentar dah. Duh, aing mah. Nah, tadi sepatu bot, ya, jadi ada berbagai merek sepatu bot, tapi kalau bisa yang depannya itu ada safety-nya. Karena kenapa? Karena kalau menurut pengalaman saya, eh, sepatu ini sangat fatal sekali ketika di lapangan. Jadi saya dulu sebelum pakai sepatu boot, saya pakai sendal biasa ya, sendal sendal jepit atau sendal yang biasa, dan itu rasanya nggak enak banget. Kalau pas lagi kena darah, kaki itu licin, dan itu sangat bahaya sekali untuk penyembelih. Sebenarnya juga untuk tukang selengkatnya itu sangat berbahaya sekali. Nah, sepatu bot ini dianggap remeh ya, sebenarnya banyak yang belum tahu juga. Ya tadi dia bilang tadi kayak tukang sampah atau kayak PPSU, ya mungkin ya, tapi di situ kenyamanan kita, keamanan di diri si penyembelih dulu sebenarnya. Karena seumpama dia ada darah, terus dia licin, dia jatuh, terus cedera, ya kita sih nggak pengen jadi ada musibah gitu ya. Maksudnya di lapangan tuh, maksudnya di lapangan tuh jangan sampai ada, kita minimalkan kecelakaan kerja ya. Jadi safety first gitu ya, safety first. Itu tuh bang, bener ya. Sepatunya memang harus ada itunya tuh bang, ada apa namanya besinya bang, bagus tuh bang. Ane pernah beli tuh dulu tuh, cuman ane kasih tukang sampah jadinya. Habisnya ane malu bang, ya ditawain orang-orang ya. Namanya masyarakat ya nggak biasa ngelihat orang pakai sepatu gituan bang. Ya kan orang-orang ketawain, lo mau kemana, katanya mau bedah rumah, katanya. Ya maaf bang ya, maaf. Tapi bener bang, bagus tuh, sarannya bagus. Aneh mah bukan netizen deh, tapi aneh emang fans abang deh. Udah pokoknya video-video abang semuanya aneh tonton semuanya. Wah cakep deh bang, insya Allah aneh praktekin ntar pas Idul Adha ya bang ya. Iya iya ya, terusin deh, terusin bang, terusin lagi ya ya. Duh, nggak kelar-kelar. Ntar lo sabar kek. Ih, gue tahu lo fans gue. Nggak kelar-kelar nih. Aduh, iyalah, mak. Ini lagi udah ke belakang dulu kayak kenapa ya? Ah, tar dulu, diem ya di situ. Aduh, ya, jadi lupa lah gitu. Oh iya, tadi itu ya sepatu boot. Yang pertama adalah sepatu boot. Nah, yang kedua yang nggak kalah penting sebenarnya adalah sarung tangan ya, glove ya, hand glove. Jadi sarung tangan itu berbagai macam jenis. Kalau misalkan untuk penyembelih, sebenarnya cukup pakai banyak kontroversi juga. Jadi kalau misalkan pakai sarung tangan yang karet boleh, karena kenapa? Karena takut tangannya licin. Tapi ada juga yang pakai 3M ya, sarung tangan yang 3M tuh yang anti gores ada juga. Terus ada juga yang pakai sebelah kiri ya, sebelah kiri itu dia pakai yang anti pisau. Jadi yang besi ya, tapi itu sangat mahal sekali ya, harganya ratusan sampai jutaan. Yang itu jarang sekali ya, itu sebenarnya buat bacer, ya, buat orang-orang RPH modern. Terus yang buat bacer itu baru pakai yang sarung tangan yang jaring, yang besi gitu. Nah, sarung tangan ini juga sebenarnya sangat fatal sekali kalau misalkan terutama kita juga ya, kita megang leher ini supaya tangannya nggak licin. Yang pertama, yang kedua, kalau kita megang ini, kita megang pisau, nah tangan kita kan suka keringetan gitu ya, keringetan, terus kita main air, nyuci ginian. Nah kalau kita pakai sarung tangan, kita nggak perlu nyuci tangan gitu ya, maksudnya tuh udah, apalagi kalau sarung tangannya yang karet, dan itu sangat nyaman sekali digenggam di sini tuh, enak banget. Kalau sarung tangan yang karet tuh yang kayak punya dokter, yang putih atau yang hitam, itu sangat nyaman sekali. Coba Anda pakai itu. Tapi jangan, misalkan kalau pakai yang 3M kan terlalu tebel tuh, sarung tangannya terlalu tebel, jadi kayaknya tuh gimana gitu, kayak megang pisaunya nggak berasa gitu. Kalau yang menurut saya sih pribadi, ya paling yang sarung tangan yang karet tuh, yang biasa yang dipakai orang dokter tuh, yang sekali pakai buang. Jadi tuh kan
satu dusnya itu kan isinya bisa 40 sampai 50 ya. Nah, itu sebenarnya murah ya sebenarnya. Nah, itu bisa dipakai juga untuk Idul Adha. Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tali tambang. Nah, tambang ini sebenarnya kadang-kadang suka si penyembelih ini nggak bawa tambang karena dia cuma nyembelih doang. Nah, itu Bang, tali tambang ya. Kalau saya pikir sih tali tambang sih nggak perlu Bang. Ya, ya malum deh. Saya kan cuma motong doang Bang. Jadi saya panggilannya motong doang Bang. Ngapain saya buat tali tambang ya kan? Ya, yang jatuh-jatuhin kan orang-orang Bang itu, yang panitia masjidnya deh ya. Malum deh kan kita cuma nyembeli doang, nggak bisa apa sih namanya, ngiket sapi. Nggak bisa ngiket sapi Bang. Orang kita kan cuma motong doang ya, motong doang. Yang ini tambang pada panitia, kita mah terima jadi aja Bang. Yang penting kan ada. Yang penting ada duitnya Bang ya. Ya maaf ya Bang, maaf ya. Aduh maaf Bang tuh sih. Aduh, iya iya, gue tahu lu cuma nyembelih doang. Aduh, maaf ya. Maaf maaf. Maaf nih, aduh, PA nih orang nih. Dari tadi jangan ngomong dulu, gue dulu yang ngomong. Ntar lu gampang ya. Lu terus di komentar aja ya. Ya, baik. Jadi sampai mana tadi? Tali tambang. Tali tambang ya orang kan masing-masing beda gitu kan. Jadi ada yang nyembelih aja, ada yang juga menyembelih sekaligus untuk menjatuhkan gitu. Tapi kalau saya pribadi, waktu waktu berapa tahun ke belakang memang saya yang nuntun sapi dari mulai penampungan, saya belajar, saya ikat, saya tuntun sampai ke tempat pemotongan gitu ya. Terus habis dia saya ikat kaluan ya, saya tambahin lagi kaluannya. Terus baru habis itu sudah dipastikan dulu kaluannya supaya ini tidak putus ya, tidak putus ketika lagi kita narik. Nah, setelah itu waktu itu saya pakai simpul ya. Jadi ada bermacam simpul, ada dua, ada simpul barley dan ada squeezy. Squeezy ya. Jadi simpul barley dan squeezy itu dipakai kalau sapinya jinak, kalau dia diam. Tapi kalau sapi kupang, sapi Bali ya, kayak yang kebo ya kasarnya gitu ya, yang liar, itu sebenarnya mereka pengennya tuh mainnya main kasar gitu ya. Jadi nggak bisa dipegang palanya aja susah, gimana mau ngikat di badan. Nah, jadi bagi Anda yang dibilangnya sapi sirkus, coba tolong di komentar ya. Tolong di komentar, kita berbagi pengalaman. Jadi sapi-sapi liar ini nggak bisa cara squishy. Walaupun saya pernah nemu banyak juga sapi kayak sapi kupang, NTT ya. Terus sapi Bali itu nurut. Dan si penyembelih tadi, si tukang jagal tadi, dia harus tahu kondisi si sapi ini kita pegang galak apa enggak. Kalau dia nggak galak, masih bisa dipegang, dia masih bisa dipakai simpul barley atau squishy. Begitu. Nah, untuk tali tambang tadi, pemilihannya, kalau menurut saya banyak macam tambang. Tapi yang saya pakai yang ini nih. Nah, ini adalah tali karmantel ya. Jadi ini tali karmantel ya, nilon, kayak nilon nih, nilon. Tali karmantel ini sangat kuat ya. Jadi dia bebannya itu, ini kalau nggak salah yang 5 mili kalau nggak salah, apa 10 mili gitu nih. Saya lupa gitu ya, apa 10 mili. Jadi disesuaikan aja dengan kondisinya gitu. Kalau sapinya gede ya ininya mungkin agak ditambahin lagi sedikit. Nah, ini adalah tali karmantel yang saya pakai. Ini contohnya tali karmantel. Kalau misalkan bingung ya paling nyari di online ya, karena memang tali ini jarang sekali. Atau ada juga di S Hardware. S Hardware waktu itu ada di pergulung. Jadi tapi dia bisa beli meteran. Ada juga yang sudah 30 meter yang kayak gini sudah ada.
tapi juga dia ada bisa beli meteran. Per meter kalau nggak salah sekitar 12 ribuan ini. Per meter sekitar 12 ribuan. Tapi kalau misalkan belinya di Jakarta, di daerah-daerah Glodok, itu sangat murah sekali. Bisa 3.000 sampai 5.000 gitu ya. Saya lupa gitu karena saya udah nggak main tambang lagi. Tapi ini bisa dibutuhkan di masjid ya untuk rekomendasi. Bisa ini tali karmantel yang putih atau sebenarnya tali gunung. Jadi tali gunung itu sangat kuat sekali untuk terus awet gitu ya. Tambang juga awet sebenarnya, tapi kalau tambang itu licin dan panas. Kalau misalkan tidak pakai sarung tangan, kalau tambang itu ditarik, apalagi tambang dadung ya, jangan sekali-kali Anda mempraktekkan melilit tubuh dengan tali dadung yang buat tarik tambang tuh, itu sangat menyiksa sapi kalau menurut saya. Karena kenapa? Itu tajam. Coba Anda pegang tarik tambang, kalau nggak Anda beset-beset, apalagi di badan sapi. Dan intinya kalau Anda pakai squishy atau barley, ketika sapi sudah jatuh, langsung diikat kakinya ya, empat-empatnya diikat. Sesudah semuanya terikat, empat-empatnya, tali squishy atau tali barley itu dilepas. Harusnya dilepas atau dikendorkan karena dia terlalu kencang ngikat ke sini nih. Ini terkencang terus sama di perut. Dan itu bisa mengurangi keluarnya darah. Dia tuh udah sakit karena dia terlalu nyekek gitu. Kebanyakan tuh nggak dikendorin. Jadi udah kakinya diikat, empat-empatnya diikat, ini dari badannya ditarik kenceng berapa orang, dan itu dia sudah sangat sakit sekali. Kalau menurut saya hati-hati. Karena hewan itu juga ya perlu napas. Karena sudah pernah juga mungkin ada yang mati dulu kalau nggak salah. Nah itu dulu pernah ada kejadian sapinya yang mati ya. Karena terlalu kenceng gitu ya. Akhirnya mati. Itu udah berapa tahun yang lalu gitu, tapi tidak diekspos. Nah untuk ngikat tali ini saya cuma ngasih tali simpul ya. Namanya tali simpul tomful. Tali simpul tomful. Ini untuk kaki depan atau belakang dua-duanya. Jadi gampang, sebenarnya mudah. Ini kita libetin dulu gini ya. Yang satu begini lagi ya, libetin lagi begini. Nih ya. Ketika sudah dua begini, yang ini masuk ke bawah. Gini dulu. Nah, nih gini. Yang ini tarik ke sini. Tarik ke sini. Yang ini tadi tarik ke sampingan. Nah, nih jadi begini. Nah, gitu. Nah, ini tali simpul tomful untuk nih contohnya nih. Saya contohin ya. Nih, coba tarik. Tarik. Nah, tuh. Nih contohnya tuh ya. Dan ini gampang dibuka nantinya kalau itu gampang dikendorin. Coba lepas. Nah, ini contohnya nih. Gampang kan? Sebenarnya nggak perlu ngeribet-ribetin lagi. Nah ketika begini tinggal disatuin kaki depannya dua sama kaki belakangnya, tinggal disatuin. Gampang kan? Coba saya ulangin. Nah ini bukanya gampang, jadi tinggal dikendorin. Jadi, misalkan saya buka lagi, ini saya buka. Nah ini kan begini nih. Ini nggak perlu ini bukan tali mati. Nah ini kalau udah lepas begini tinggal kita gini doang nih. Tuh. Gampang kan? Sekali lagi saya ulang. Nah ini kita bikin ini dulu ya. Kita bikin ini tuh bulat. Terus kita buletin lagi. Gini ya. Ini dulu ya. Nah ini tinggal ditiban. Tiban ke sini. Nah. Tiban di situ. Yang ini ke atas. Ini narik ke atas. Yang ini ke bawah. Ini ke bawah, yang ini ke atas. Nah, tuh jadi tali simpul tomful. Nah, tadi itu saya contohin simpul tomful ya, simpul tomful untuk ngikat kedua kaki depan belakang, dan itu lebih praktis. Untuk mengikatnya nanti, untuk menyatukan itu bebas aja ya, mau diikat kayak gimana. Yang penting dua-duanya tadi udah keikat ya. Itu tali ya, dari tali tambang itu tali karmantel.
dan Anda juga itu nilon, dan bisa juga tali gunung atau tali yang buat orang itu flying fox. Ada tuh tali yang saya nggak punya, memang saya pakainya yang tadi Karmantel yang talinya kotak gitu kayak gesper. Nah itu juga bisa, tapi kalau yang nggak bisa untuk ngikatnya agak susah memang, soalnya talinya modelnya kayak gesper tadi. Nah yang pertama tadi yang istilahnya yang kecil tapi dibutuhkan di lapangan, yang pertama adalah sepatu bot. Nah, ini nggak ada orangnya jadi tenang ya. Orangnya udah keluar ya, nggak tahu kemana itu orang. Nggak apa-apa ya, berisik itu dia. Nah jadi yang pertama adalah sepatu boot yang safety. Yang kedua adalah glove ya, hand glove, sarung tangan. Boleh sarung tangan karet yang model dokter operasi atau 3M ya yang anti gores. Dan anti gores itu banyak juga di di online ya, tapi juga tidak anti gores langsung itu, tapi tidak sampai kena. Kalau untuk slice doang dia mungkin masih bisa tahan gitu, tapi kalau udah digini-giniin ya jebol juga sih sebenarnya. Jadi yang paling kuat adalah yang tadi sarung tangan besi ya, sarung tangan besi, dan harganya juga lumayan. Di samping Anda bawa ini, yang tadi yang harus Anda perhatikan, yang tadi ini sharpening, ini sama misalkan stropping, terus tali tambang. Kalau pakai helm itu udah unsurnya udah ke RPH ya, kalau pakai helm gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai helm juga nggak masalah gitu, untuk ya takutnya ada apa gitu, ketiban apa gitu kan. Yang penting adalah tadi sepatu, terus tali tambang juga yang bagus, terus hand glove ya, sarung tangan. Itu adalah sebagai penyembelih. Sebagai penyembelih itu dulu yang harus diperhatikan. Karena sejatinya kita harus safety dulu. Kita harus aman dulu dari cedera. Ingat, kalau Anda misalkan mau jadi penyembelih, memang harus mengeluarkan kocek ya, kasarnya yang dalam gitu ya. Jadi kalau apabila Anda tidak mau mengeluarkan itu, udah bang, saya mah pakai yang biasa aja lah, nggak pakai sendal, ya itu terserah Anda. Kalau saya hanya menyarankan bahwa kalau si penyembelih tadi, kalau bisa memakai sepatu safety ya, sepatu boot yang safety. Dan itu kalau Anda misalkan di situ ada paku, ada segala beling, ada macam, itu Anda sudah terbebas. Apalagi kalau misalkan di di lapangan itu, di tempat Anda menyembelih itu sudah banyak darah dan kotoran ya, kotoran-kotoran dari jeroan, dan itu Anda kalau lalu lalang di situ akan sangat nyaman gitu ya, sangat nyaman sekali dibanding orang yang pakai sendal. Itu aduh, takutnya ada kuman, ada apa. Saya udah pernah ngerasain dan itu nggak nyaman buat kaki saya. Tapi kalau misalkan Anda pakai sepatu boot, kalau bisa kaos kakinya double, karena takut lecet juga kaki kita ya. Maksudnya kalau sudah pakai kaos kaki tapi didobelin, jadi itu sangat nyaman. Kalau misalkan kaos kakinya cuma satu ya, kalau dipakainya lama berapa jam gitu, berapa jam sih kalau Idul Adha tuh, sampai terakhir tuh bisa 3 jam 4 jam ya, 3 jam 4 jam lumayan tuh kaki kita bisa lecet karena mundar mandir. Tapi kalau misalkan didobel kaos kakinya didobel dengan yang tebel, ya itu sangat sangat membantu dan nyaman. Dan ketika kita pulang dari motong, kaki kita seperti semula. Jadi nggak ada lagi kotoran yang masuk ke kuku jari-jari kita di kaki tuh, banyak darah segala macem masuk, kotoran yang itu sangat tidak nyaman sekali gitu ya. Wah itu sangat bersihnya agak susah karena darah sama kotoran masuk ke kaki semua. Biarpun kita cuci kaki gitu ya, itu sangat ya merepotkan dibanding dengan kita memakai sepatu boot. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, peralatan-peralatan yang akan dibawa. Jangan lupa tas ya, tas golok gitu ya, tas golok atau tas pico. Mungkin kalau ada seperti ini ya, kalau nggak perlu repot, paling Anda harus sedia tisu. Karena si penyembelih itu harus ada tisu, karena tisu itu membantu, sangat membantu sekali ya. Bawa tisu ya, kita tidak promosikan ininya ya, maaf ya, maksudnya tisu yang mana aja, tapi ini harus saya bawa. Kenapa? Karena setelah ini dicuci itu susah keringnya, pakai ini aja, pakai tisu lah, lebih gampang gitu. Oke, saya Rinal, kembali di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.